No cut on the real time speak up. No cut on the real time speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Potah, spesialis bedah isi kepala dari kanal Potah. Dan di edisi ini kita kehadiran tamu yang spesial sekali, wanita inspiratif, pemberi pengaruh positif, Titin Munte. Halo Bang Potah. Ya, Bang Potah. Selamat malam Titin Munte. Selamat malam Bang. Ini kalau sebut nama Titin Munte itu keinget sama Titin Sikia Lubis ya? Itu Patin ya? Patin Bang, Patin. Sikia Lubis. Oke, nama lengkapnya Siti Hartinah Munte ya? Iya. Siti Hartinah Munte. Dan sekarang kegiatannya apa Titin? Sekarang kegiatan ngajar di SMK Negeri 1 Penanggalan, sekaligus buka usaha kecil-kecilan juga di rumah. Buka usaha kecil-kecilan di rumah ya? Iya. Ais boba gitu ya, bukan? Iya, kayak kuntik taiti dan seblak setan ya. Seblak setan. Oke, jangan lupa mampir guys, depan Masjid Al-Munawwarah. Oke, mengenai Titin ini banyak sekali request ini Titin. Banyak yang minta kita untuk undang Titin. Jadi Titin ini kan dulu pernah mengabdi ya di Papua ya. Iya. Tepatnya di Desa Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang ya. Bisa diceritakan nggak gimana sih kronologis pengalaman Titin saat mengabdi di sana? Izin ya, agak batuk sedikit. Oke. Nah, mungkin yang membuat saya tertantang waktu itu ya, kenapa ingin mengikuti kegiatan kerelawanan pendidikan ini tuh karena langsung dibawahi oleh Yayasan Indonesia Mengajar. Nah, seperti yang saya ketahui, alumni Indonesia Mengajar ini yang saya pernah ketemuin itu orang-orangnya itu kayak memang luwes, terbuka, dan memang mudah bergaul. Itu yang membuat saya tuh tertantang untuk bisa bergabung saat itu. Nah, dan kebetulan waktu itu sudah bekerja. Sudah bekerja? Di proyek Pelaparing Timur, pembangunan jaringan di Papua Barat sama Provinsi Papua. Berarti sebelumnya memang sudah pernah ke Papua? Sudah, tetapi kan case-nya kita kerja, jarang bertemu dengan masyarakat. Paling kita kerja sesuai sasaran kita saja, kebutuhan kita. Nah, disitulah saya sering melihat tuh anak-anak, masyarakat yang memang kalau dari segi pakaian, makanan itu memprihatinkan, sampai-sampai apalagi pendidikan ya? Ya, itu jauh sekali memang dari kata cukup gitu. Nah, itulah yang membuat saya pengen sampai menanamkan dalam diri saya harus ingat lagi bahwa dulu saya pernah punya mimpi jadi relawan pendidikan. Berarti itu kan sudah ada mimpi? Sudah waktu kuliah, karena memang Indonesia Mengajar ini tuh kalau di Pulau Jawa sana tuh memang sudah terkenal begitu, yayasan ini untuk latih kepemimpinan kita, untuk membentuk kita menjadi sosok yang memang setelah dari penempatan itu ya memang berpikir terbuka, menerima hal-hal yang baik kayak gitu. Itu di tahun 2019 sampai dengan 2021 Maret. Ya. Selama 15 bulan ya mengabdi di 15 bulan mengabdi, selama 2 bulan pelatihan kita. 2 bulan pelatihan. Berarti 13 bulan ya? Full. Berarti memang itu hampir 2 tahun kita gitu? Full. Karena kan proses seleksinya juga lama. Karena memang dari sekian dari 3.200 orang yang daftar, diterima cuma 35 orang saat itu. 35 orang untuk daerah bisa Papua diberangkatkan, enggak, dari 6 kabupaten. Dari 6 kabupaten. Sebenarnya kita di Aceh Singkil juga ada pengajar muda. Ada juga di Aceh Singkil. Oke. Itu gimana sih tahapan demi tahapannya kalau kita ingin menjadi pengajar muda? Nah, waktu itu kita ikut seleksi online dulu, isi essay sama buat video. Nah, kebetulan isi essay-nya itu panjang. Dan dimana kita tuh harus menceritakan sesuai pertanyaannya secara situasinya, aksi yang kita ambil begitu. Sehingga dari essay mereka menilai. Akhirnya tersisihkanlah ya kan sampai 250 orang. Kemudian ada direct assessment di mana kita akan bertemu langsung dengan penguji-penguji kita. Kita bakal diuji dari segi micro teaching kita, dari segi tes psikotes juga ada. Terus tes ini kita bagaimana bertemu dengan pimpinan, bagaimana kita negosiasi sama lobbying dengan pimpinan, itu dites semua secara direct. Waktu itu di lokasi Paramadina Universitasnya. Dan Titin memutuskan untuk resign dari tempat kerja ya, demi untuk mengabdi ya. Iya, karena saya ngerasa kok saya hidup sekarang gini-gini amat ya, kayak gitu kan, cari uang. Padahal itu gajinya gede loh.
Iya, lumayan lah. Bersihnya ya lumayan. Kalau untuk nabung nikah lumayan lah. Eh, itu khusus untuk anak SD aja yang diajar ya? Iya, Indonesia Mengajar ini bergerak khusus memang untuk anak SD. Karena memang selain jadi pengajar muda, Indonesia Mengajar ini juga sebagai penggerak muda, di mana mereka akan mencari orang-orang baik yang mau terlibat untuk untuk memajukan pendidikan. Yang ayo kayak gitu mengajak, bukan sebagai superhero di sana enggak. Kita malah bagaimana kita itu mengajak atau memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Enggak superhero yang datang-datang buat perpus, buat ini gara-garakan baru enggak. Kita itu justru berhasil itu ketika kita sudah pergi kegiatan itu berlanjut gitu, karena ada lokal champion yang menjalankan orang-orang lokal situ. Karena kan Indonesia Mengajar ini percaya kayak pendidikan itu emang tugas bersama kayak gitu, nggak bisa nih pemerintah aja. Iya, iya. Itu udah tanggung jawab kita bersama, karena memang mendidik ini tugas setiap orang yang terdidik kayak gitu. Oke, jadi pada Juni 2020 lalu ya, itu banyak nih postingan dari media sosial Kota Sebul Salam ya, itu memberitakan Titin Munte ya. Jadi narasinya seorang putri Kota Sebul Salam rela resign dari pekerjaannya demi untuk mengabdi di Papua, dan itu ramai sekali yang respon. Dan kita mengikuti nih dari media sosial pribadinya Titin Munte juga sering share ya pengalaman-pengalaman di sana saat mengajar ya. Kita ngikutin tuh, bahkan saya ada add tuh kan, tapi sampai sekarang belum dikonfirmasi. Di Facebook ya? Iya, di Facebook. Sekarang lihat Facebook soalnya. Upload Tapi nggak apa-apa tinggal. sih, enggak, karena postingannya publik ya. Jadi saya juga lumayan cukup mengikutin juga ya saat Titin itu pergi ke gunung ya, ambil sayur ya. Iya, ke kebun sama Mama Piara di sana. Mama Piara, Iya. namanya Mama Piara. Heeh. Oke. Sama Itu adik-adik. perjalanan ke kebun itu harus naik gunung dan itu harus menginap ya. Iya, waktu itu kebetulan saya kan anak sekolah kan libur ya, karena memang di sana budayanya kalau ada yang meninggal itu anak-anak bakal libur seminggu, mereka nggak mau sekolah. Itu memang budaya di sana gitu. Oh gitu. Kalau, Kalau misalkan saking- ada yang meninggal, Mm-mm. itu libur seminggu. Libur seminggu mereka akan di rumah duka itu selama seminggu itu. Walaupun misalnya nih udah dikuburkan, mereka akan tetap pengen libur itu sampai nanti hari Senin lagi baru sekolah kayak gitu. Akhirnya waktu itu saya memutuskan kebetulan weekend, pergi sama Mama Piara, kebetulan dia tuh mau ke kebun. Saya langsung minta ikut, nggak diajak, karena kalau nggak bakal pernah kita diajak, karena orang sana nggak mau, mereka itu kayak kita itu sakit, capek, karena mereka tahu kan kita kayak dari luar yang nggak biasa tinggal di gunung. Akhirnya mereka tuh kalau mau pergi tuh nggak mau ngajak, ayo saya ikut Mama, ikut gitu kan. Saya pun meyakinkan bisa Mama, dia takut karena mungkin saya nggak bisa tidur di honai, tidur dia beralaskan cuman daun pakis kayak gitu kan. Ikut saya bilang kan, karena memang saya penasaran apa sih yang di kebun ini kok. Berarti itu sampai bermalam ya? Ngambil sayur aja sampai bermalam. Iya, karena memang Perjalanannya itu berapa kilo? kita kan berangkat dari jam 9 pagi kan. Ya. Nah, terus kita jalan itu sampai itu jam 12. Sampai Naik turun gunung, sampai kan nggak langsung meti, karena kan istilahnya kita udah lapar, cari makanan dari alam semua. Mereka punya pohon pisang di alam, ambil. Punya boneng yang dikeruk, ambil. Kadang mereka makan yang mentah-mentah itu gitu. Nah, disitulah mereka kan ngasih tuh. Padahal mereka, saya juga tahu tuh kan, mereka juga lapar, anak-anak nih. Iya. Mereka cuma dapat satu boneng ini kan. Bu guru, ini Bu guru. Tidak, anak makan saja begitu kan. Nah, mereka mau berbagi, itu yang buat saya tuh. Saya tahu mereka juga Tidak, ini lapar. untuk ibu guru. Dia bilang Nah, gitu pasti ya. begitu. Kita Itu bagi ibu guru sudah begitu kan. Itu yang buat saya sering tersentuh gitu sama anak-anak sana tuh. Tulusnya, mereka nggak peduli mereka belum makan. Yang penting ibu guru dulu. Sampai-sampai kalau jalan itu saya terjatuh, semua merapat itu langsung. Ibu guru tidak apa-apa ya kayak gitu. Dan saya juga nonton itu videonya, memang rasanya haru sekali melihat cuplikan potongan video itu. Apalagi di deskripsinya ibu guru Titin bilang, ibu guru ini sayur ya. Iya. Ini rica ini merica. Ya, rica itu cabe, mereka nyebutnya rica. Rica. Nggak tahu cabe. Ini tomat kata Mama Rosella ya. Ada Mama Rosella juga. Ya itulah Mama Piara. Oke, terus ada juga salah satu murid Titin, kakak Titin ya. Saya panggil kakak Titin aja deh. Asik. Yang tanya, ibu guru,
Sinyal itu bagaimana bentuknya, begitu ya? Iya ada. Ada ya? Nah itu waktu kami lagi nunggu-nunggu truk lewat biar bisa dapat tumpangan ke kota untuk latihan gabungan pramuka. Mereka kan saya kan pakai HP tunit-tunit ya untuk cari-cari sinyal. Iya. Telepon teman yang di bawah biar dijemput gitu kan kalau nggak ada truk yang lewat. Kan kebetulan di sana kan banyak proyek-proyek Wika jadi kita numpang lewat biar gratis kan ongkosnya. Ini kalau nggak ada kita nelpon teman aja gitu kan. Nanya sinyal kan. Nah, dapatlah sedikit. Itulah ditanya tuh dengan polosnya, ibu guru sinyal itu apa? Saya langsung kayak ya Allah sinyalnya apa yang mau aku jelasin kayak gini. Nih lihat oh, mereka dengan senang hati HP tunit dilihat bareng-barengan semua itu sinyal. Nah itu tuh dapatnya susah nggak mudah, harus belajar dulu sekolah dulu yang tinggi baru bisa dapat sinyal gitu. Biar nanti kalian bisa tahu nih sinyal ini kenapa bisa ada kayak gitu. Sehingga kita bisa berhubungan dengan orang lain. Itu yang saya jelaskan, ibu bisa nelpon mama bapak di sana. Pengalaman yang paling kakak Titin rasakan paling berkesan di sana yang tidak diekspos ke media itu apa? Pengalaman yang paling berkesan ini sih saat musim politik ya. Itu saya nggak sempat nge-expose karena memang waktu itu saya terus-terusan di desa kan nggak ada sinyal. Saya kan nge-expose saya ketika turun ke kabupaten baru waktu gitu ya? nggak bisa langsung foto expose, nggak ditahan dulu disimpan. Itu kan kami kan kalau tahun-tahun terakhir sana kan musim pemilu, dimana memang itu bakal jadi tahun kayak mana ya, bakal jadi bulan terakhir kami juga untuk ngabdi di sana. Nah, dimana banyak nih penduduk Iya. yang membuat camp di setiap desanya itu Iya. untuk memenangkan bupati yang memang mereka pilih itu. Karena mereka selalu menggaungkan sudah cukup kami 5 tahun menderita, ya gitu kan. Padahal ini pemimpinnya dari mereka juga. Sebenarnya kami itu nggak bisa boleh ngikutin politik karena kan memang itu udah kami dianjurkan sama pendiri Indonesia Mengajar kan. Saya dengar, ikut diskusi, duduk aja nggak ikut ngomong, cuman mendengar. Karena saya melihat selama ini mereka itu bilang 5 tahun itu menderita karena memang sebelumnya ada bupati mereka itu Pak Wellington. Ini memang bapak ini luar biasa banget. Dimanapun saya berada pasti namanya selalu disebut oleh masyarakat. Memang sudah masuk ke hati-hati masyarakat semua di sana. Itulah kan saya kan ikut kadang-kadang duduk. Dimana mereka buat pos-pos yang memang kayak apa ya, hona ya. Iya. Itu tempat mereka musyawarah setiap malam. Musyawarah itu yang saya kagum banget dengan mereka tuh. Nggak sempat saya foto pun nggak bagus fotonya untuk di post karena pun saya bingung buat caption ini apa biar orang ini tersentuh nih gitu kan. Karena memang masyarakat di sana termasuk pendidikannya kan kalau dibilang kan jauh dari rata-rata. Iya. Tapi mereka punya intelek dan hati nurani yang luar biasa banget, bahkan dari orang yang S3 sekalipun saya bilang. Contohnya apa? Ketika waktu pas pemilu, ketika si calon A ini biasalah kan siraman rohani sana ke sini. Mereka nolak bagus-bagus mentah-mentah dengan uang sebanyak itu. Padahal dari sisi ekonomi mereka tuh sulit, tapi itu nggak menjadikan mereka itu seperti binatang yang haus uang gitu kan. Itu yang menurut saya, wow, itu langsung saksi mata saya lihat apa bapak-bapak desa yang tidak mau disogok, bapak distrik yang nggak mau disogok, Termasuk kepala desanya. ya memang mereka menyebutnya bapak desa gitu. Bapak desa. Terus dibalikkan, tetap disitulah saya melihat bahwa kekuatan musyawarah, kekuatan masyarakatnya itu masih kuat banget dan masih memang saya ngerasa ya Allah saya belajar banyak di sini kayak gitu kan. Karena kan mereka malam musyawarah dan mereka musyawarah tuh nggak dari pasangan calon itu yang ngasih sumbangan gula kopi, enggak, itu dari mereka semua, dari hasil kebun dikumpulkan, makan sama-sama semua sama anak-anak semua situ gabung. Jadi mereka tuh mikirnya musyawarah tuh ya nggak tunggu ada uang dulu untuk duduk gitu. Jadi persatuannya cukup kuat. Kuat banget kalau ada masalah itu musyawarah gitu. Oke. Ini Kakak Titin ya. Kalau misalkan nih ya ada teman-teman yang ingin mengikuti jejak Kakak Titin, kira-kira harus mulai dari mana? Kalau yang sebenarnya kalau ngabdi itu bisa di mana aja ya, misalnya bisa di mana aja, bisa di kampung kita sendiri. Tapi memang kenapa saya anjurkan untuk keluar, biar kita itu punya wawasan yang lebih luas banget, pemahaman yang lebih luas, biar kita itu nggak monoton. Ketika ada hal baru kita tuh nggak langsung menolak.
bisa dipertimbangkan kayak gitu. Nah, dimulai dari hal mana? Yang kuliah mungkin bisa diluluskan dulu kuliahnya, karena persyaratan sekarang apapun itu pasti minimal S1. Kenapa S1? Mungkin orang akan mikir ketika seseorang udah S1 mereka akan sudah bisa ke jenjang berikutnya kayak gitu. Istilahnya untuk dirinya aja dia tuntas, makanya untuk hal-hal pun dia akan bisa begitu. Berarti mungkin Indonesia pertimbangan. Mengajar itu persyaratannya harus S1 dulu. Iya, minimal S1 apapun jurusannya. Jadi kalau ini lagi buka nggak? Iya. Pendaftaran Indonesia Mengajar lagi buka nggak? Ini sekarang lagi buka sampai 12 September ya untuk angkatan 22. Angkatan 22. Itu di penempatan yang baru tentunya, karena memang sekarang Indonesia Mengajar tahun ini tuh penempatannya baru ya, ada 12 penempatan nantinya. 6 penempatan untuk angkatan 21 nanti, 6 penempatan nanti untuk angkatan 22 ini. Penempatannya yang baru gitu. Kalau kami dulu kan termasuk angkatan yang kelima yang udah memang pernah pengajar muda sebelumnya kita lanjutin kayak gitu. Itu kalau misalkan kita terpilih, kita bebas nggak nentuin mau ditempatkan di mana? Enggak, karena para asesornya ini atau para fasilitatornya ini akan menilai kita setiap di pelatihan itu selama 6 minggu. Kita bakal di asesmen terus, dilihat terus kita ini cocoknya di mana. Oke, berarti mereka yang menilai. Mereka yang menempatkan. Oke, Kakak Titin, ini sebenarnya ada banyak sekali nih yang pengen saya tanyakan ya. Tapi waktu kita terbatas. Dan tadi juga saya sempat nawarin juga ya ke Kakak Titin, ada nggak yang bisa di video call di Papua ya? Karena kita mau sapa-sapa. Jangan kan juga, video call, cari apa sinyal untuk telepon biasa itu, wah. susah ya. Sulit. Di sana ya. Jadi kalau misalkan ada sinyal di sana kita bisa video call ya sama murid-murid yang di Papua ya. Sekalian melepas rindunya Kakak Titin, pasti rindu ya. Wah, yang paling saya rindukan anak-anak sih, sekolah anak. Jadi Kakak Titin ini selain menjadi pengajar juga sebenarnya kita belajar di sana ya. Iya, sebenarnya kalau dibilang sayang belajar, saya bilang. Karena kenapa saya dari awal udah menekankan ini sayang belajar. Biar kenapa saya itu tetap kayak rendah hati. Memang apapun itu, siapapun itu saya harus belajar dari dia. Dari anak-anak saya belajar ketulusan, menolong saya tanpa pamrih, tanpa minta apapun. Kayak gitu. Dari orang tua saya belajar mereka mau berbagi dengan apa yang mereka punya. Apa yang mereka Makan mereka pun cuma punya satu dikasih ke kita gitu. Memang mereka nggak makan gitu. Itu yang buat saya kalau di karena mereka juga merasa bersyukur dan berterima kasih karena sudah ada yang mengajar gitu ya, mengajar baca tulis ya. Iya, mungkin itulah Indonesia Mengajar kenapa milih menjadi guru kali ya yang dikirimnya ya. Oke, terakhir penutup ini Kakak Titin ya. Di fase ini apa yang ingin Kakak Titin sampaikan kepada adik-adik kita yang masih pelajar? Kalau saya bilang apa yang kamu mulai selesaikan. Jangan setengah-setengah melakukan sesuatu. Terus inti hidup ini cuman berdoa dan bersyukur. Itu yang selalu saya tekankan juga ke anak-anak saya, karena memang kalau urusan dunia itu kita tuh nggak boleh terlalu meletakkan ke hati kalau dibilang, karena memang dunia itu harusnya kita letakkan di tangan kita aja. Biar segala sesuatu apapun yang terjadi kita udah pasrah ke pencipta. Tapi kalau kita letakkan ke hati, ada sedikit guncangan nanti kita jatuh, Kecewa. drop. Iya. Oke. Jadi itu aja Kakak Titin. Oke, teman-teman jangan lupa Indonesia Mengajar masih buka sampai dengan 12 September ya. Kakak Iya. Titin, ya. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Kakak Titin, jangan lupa dibuka nanti websitenya indonesiamengajar.org dan ada panduannya juga di sana. Silahkan di-download, silahkan dibaca, dan silahkan daftarkan diri. Terima kasih Kakak Titin. Oke, terima kasih Bang apa? Pota. Bang Pota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No cut on real time.